rekan kerja struktur atas. Coba geser sedikit ke bawah. Geser sedikit supaya satunya kelihatan full. Itu temuannya cuma begitu aja ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Nggak ada ini tentang persentase apa gitu kan? Di sini pendekatannya apa? Kualitatif dengan survei. Kalau survei kan berarti ada persentase. Nggak ada. Maksudnya kan kalau temuan kan berarti di sini hasil surveinya itu terdeskripsi dengan baik. Kalau setahu saya sih nggak ada Bu. Terus hasil kuesionernya apa dong dari yang belum saya lihat lagi sih Bu. coba di itu ya, maksudnya kan kita karena udah mau masuk ke bab 2, terus rencana ke bab 3 ini saya rada rewel nih untuk telaahnya supaya nanti memasukkan ke bab 3-nya juga mudah gitu kamu. Jadi di sini ini soalnya ada sulit ya Tiara kalau misalnya kita akan ambil temuannya. Kita akan ambil temuannya. Kalau temuannya begini ya, pengendalian risiko adalah jadi hanya definisi. Boleh nanti definisi akan dipakai juga. Jadi kurang lebih nanti ya ini buat teman-teman yang lain juga ambil definisinya. Ya, kemudian jadi ambil definisi operasional variabelnya. Kemudian ambil hasil deskripsi dari temuannya itu ya. Jadi hasil deskripsi dari hasil penilaiannya apa gitu ya. Jadi biasanya kalau penelitian kuantitatif itu kan pasti ada persentase, ada angka ya. Misalnya kalau yang tadi bahan mungkin akan tahu apa kuat tekan beton ringannya berapa, misalnya kayak gitu. Kalau yang SMK 3 itu nanti risikonya berapa persen gitu. Belum muncul Tiara. Kalau Tiara out ya. Kayaknya jaringannya. Ya kayaknya Tiaranya out ya. Iya, nggak ada di sini. Tim persiapan habis Tiara. Sultan gimana? Belum Bu. Belum Bu. Oke. Sakti. Saya baru telah jurnal juga, Bu. Baru sampai 10, Bu. Iya, belum termasuk tanda teknis kan? Belum, Bu. Oh ya, nanti habis Tiara kamu ya. Coba ya, mana Tiara ya? Tiara out nih. Ya udah, Sakti kamu dulu deh. Nanti bilangin ya. Iya, Bu. Saya dulu. Ini, Bu, telah jurnal saya, Bu. Judulnya apa Sakti? Perbedaan produktivitas tenaga kerja pada jam kerja lembur dan normal pada pekerjaan struktur. Oke, di sini
Iya, metodenya. Metodenya pakai pengumpulan data primer, wawancara ya, dan laporan administrasi. Oke, temuannya berdasarkan dari sekedar pasang. Oke, ini temuan ya. Oke, terus yang kedua, dia lebih tinggi ya daripada setelah minggu ke-8 ya. Minggu kedua. Oke, lanjut ke bawah. Oke, 3, 4. Ini apa? Metodenya apa nih? Metodenya tahap pengumpulan. Seperti pada umumnya, Bu. Ke scoring ya. Iya, Bu. Dihasilkan dan kemampuan untuk jarang digunakan dalam. Oh ya, oke, terus lagi. Nah, oke, bawah lagi. Ini yang disuruh Ibu tambahan 5 jurnal lagi, Bu. Yang bawah ini ya, yang satu, yang Iya, Bu. dari nomor 1 lagi ya. Iya, Bu. Oke, terus ini hasilnya yang nomor 2, yang kedua ini cuma begini doang ya? Iya, Bu. Soalnya singkat juga, Bu, di jurnal. Cuma hasil mana yang lebih unggul. Produktif gitu ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Untuk yang jurnal yang ketiga nih, saya salah baca, Bu. Malah lebih ke pengaruh, bukan perbedaan, Bu. Iya ya, harusnya yang perbedaan ya. Iya. Ya udah, nanti cari lagi ya jurnal lain ya. Ya, Terus Bu. lagi ke bawah. Ini tingkat ini kan yang bawah tukang ya. Coba yang kelima turun lagi ke bawah. Nilai lur itu apa di sini maksudnya ya? Lembur apa tuh? Di Kota Padang, Bu. Maksudnya Iya, itu nilai lur itu panjangannya apa ya? lur. Mm-mm. Yang mananya, Bu? Oh, itu maksudnya Nilai lur pada jam kerja normal adalah 64. Lur itu apa sih? saya lupa, Bu. Harus baca lagi. Iya, iya, makanya lur ini apa ya, lembur apa gitu ya. Coba lagi. Ini kan baru yang lain istilah lur ini nggak ada kan? Cuman di sini aja kan? Iya, Bu. Kayaknya lembur deh, Bu. Kayaknya. Terus lagi? Udah, Bu. Udah. Ini yang pengen saya masukin ke tinjauan pustaka sebenarnya, tapi saya lupa kalau disuruh tambahan 5 jurnal lagi, Bu. Ya, jadi gini, nanti yang dimasukkan ke, kan nanti di dalam bab 2 itu kan ada maksudnya teori-teori, ya kan? Terus ada penelitian pendahulunya. Nah, nanti yang paling mirip ya dan paling kamu ambil cara metodenya itu masukkan ke penelitian pendahulu. Sedangkan semuanya bisa dipakai untuk misalnya definisi, gitu ya. Definisi dari teoritisnya itu bisa dipakai semua, cuma nanti untuk penelitian pendahulu pilih yang metodenya paling sesuai gitu ya, karena nanti kamu akan sebutkan, kamu akan mengambil metode tersebut dan
di paragraf terakhirnya menyatakan apa yang akan ditambah dan apa yang akan dikurangin gitu. Itu ya. Iya, Bu. Ini sudah benar Sakti cara menyampaikan. Nah, cuma di sini kan karena kamu terkait dengan tukang, ini tenaga kerja kan itu tukang semua atau ada yang levelnya di atasnya gitu, manajer, terus itu ada di sini. Coba deh dipastikan dulu ini tukang kasar atau tukang halus nih, yang kelas manajer ke atas. Kalau saya tenaga kerjanya lebih ke tukang dan pekerja, Bu. Di dalam jurnal ini semua begitu. Iya, Bu. Udah seperti itu, Bu. Di dalam jurnal ini pastikan ya, memang begitu ya. Oke, terus, nah di dalam jurnal-jurnal ini yang kamu telah ini ada yang bertentangan nggak hasilnya? Ada Maksudnya yang, beda hasilnya, Bu, gitu, Bu. Mm-mm. Kayaknya ada, Bu. Nah, coba kamu petanin tuh, nanti kamu coretin, oh ini mirip dengan ini berbeda. Kalau berbeda kan pasti ada faktor yang menyebabkan perbedaan itu. Nah, itu perlu dibaca ulang jurnalnya. Apa penyebabnya? Mungkin dilakukan pada misalnya pada musim yang berbeda gitu ya pekerjaannya. Ya, bisa jadi kan. Coba kamu ini Sakti, kamu merah-merahin kamu ini. Oh, ini kalau range persentasenya ya masih di antara 50%, yang satu lagi hasilnya di 70%, itu kan masih mirip ya. Tapi kalau yang satunya itu adalah 50%, yang ini adalah 90%, kan beda banget gitu. Nah, kamu perlu mencermati itu dulu sebelum kamu menaruhnya di dalam bab 2. Paham nggak, Sakti? Iya, Bu, paham, Bu. Nanti habis ini kamu ituin dulu tuh, kamu garisi merahin, kuningin gitu ya, mana yang mirip, mana yang sangat beda. Nah, kalau sangat beda kan berarti kamu harus menganalisis ya perbedaan itu kenapa. Nah, itu nanti akan menjadi bagian bab 2 kalau kamu bisa menuliskan sampai begitu gitu ya. Misalnya kamu ambil definisi operasionalnya dari jurnal ini. Ya. Kemudian nanti kamu mengatakan ya di dalam misalnya di sini nama penulis jurnalnya siapa gitu ya, itu menunjukkan bahwa jam kerja normal itu lebih baik ya kondisi pekerjaannya daripada ini, kan kamu harus memasukkan penulisnya gitu ya. Nah, itu akan tersistem dengan baik karena kamu udah punya petanya seperti ini, udah punya peta tadi gitu. Nanti mana yang akan kamu ambil ya sebagai bagian dari metode, atau bisa disebut kamu kan harus menaruh dulu di dalam bab 2 ini penelitian pendahulu. Nah, itu yang hasilnya itu nanti mengarah kepada hal yang sama gitu ya. Gitu. Baik, Bu. Ya. Oke deh. Iya, Bu, Cukup. makasih, Bu. Ya. Lanjut lagi siapa ya? Rizik atau Rifki? Saya belum masuk bab 2 sih, Bu. Yang kemarin kan masih agak rancu, Bu. Apa judulnya? Penelitiannya, Bu. Apa ya? Rancu di mana ya Riziknya? Yang belum fokus gitu, Bu. Jadi Mau kamu bahas sekarang atau gimana? belum sih, Bu. Saya masih nyari-nyari aja. Oh, gitu. Maksudnya kamu masih butuh waktu untuk nyari mau Iya. fokusnya kemana gitu ya? Iya. Rifki gimana Rifki? Bu, kalau saya kan kebetulan tuh ngebahas tentang upaya cara menurunkan tingkat kecacatan baja tulangan kan ya, Bu ya. Nah, itu untuk nyari si telaah literaturnya tuh saya baiknya jadinya nyari tentang bahan atau tentang si metode ini atau gimana Bu ya. Saya belum bisa jalan karena bingung di situ. Kamu kan tentang fabrikasi berarti ya? Iya, kebetulan tentang kualitas bahannya. Oh, coba deh berarti nyari
kamu tentang mutu bahannya atau tentang cara fabrikasi, terus pengaruh ke bahannya? Ke cara perbaikan kualitasnya itu, Bu, dari masalah-masalah Cara yang terjadi itu. perbaikan. Iya, tapi kan kamu kan ininya tentang fabrikasi bajanya kan. Iya, Kalau gitu kamu cari tentang jurnal tentang fabrikasi baja deh. Tapi tadi kemarin kasusnya apa? Kolom apa? Kan pasti gedung ya. ya. Itu yang mau disorotin apa? Bagian apanya ya? Atap atau ini kolom dan baloknya atau gimana? Kemarin sih saya ke fokus ke baja tulangannya doang, nggak ke bagian dari bangunannya, Bu. Ke situnya aja. Ke apa namanya? Lebih ke si baja tulangannya aja sih, Bu. Secara umum. Baja tulangan. Oh, tulangan bajanya. Iya, tulangannya. Oh, kalau gitu masuknya kualitas pengujian kualitas tulangan baja ya. Ya, Tulangan baja beton kan di sini kan maksudnya. iya, Bu, betul, Bu. Berarti uji kualitas tulangan beton. Coba aja searching. Kemudian coba masuk ke Google Scholar. Ada nggak? Apa tadi? Kalau nggak ada, nanti terjemahin ke bahasa Inggris. Nah, coba kamu masuk. Pengujian kualitas tulangan baja beton berarti gitu ya, Bu? Iya. Nah, coba nanti dilihat ya. Ada nggak di Google Scholar-nya? Oh, oh, ada sih, Bu. Oke. Ada kan? Berarti lebih ke pembahasan bahannya itu ya, Bu ya? Iya, Kualitas bahan itu betul. sendiri ya? Betul. Oh, oke deh, Bu. Siap. Ya paling saya belum bisa maju karena itu sih, Bu. Saya bingung ngebahas antara di bahan, si mutu bahannya atau di bagian metodenya. Lebih ke Iya. situ sih, Bu. Iya. Ya mau nggak mau dua-duanya. Dua-duanya dimasukin lebih baik berarti, Bu ya? Iya, karena kan nggak mungkin bahannya doang kan, tapi cara metode. Iya, mau kita mau tahu kualitas bahannya kan harus dengan pengujiannya. Nah, pengujiannya itu kan baru tahu kalau diperlakukan seperti kondisi real lapangan kan gitu kan. Iya kan? Iya, jadi mau nggak mau ya pasti bahas dua-duanya. Udah ya. Berarti kamu nanti cari ke sana ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Sekarang Oki nggak ada. Namira gimana Namira? Nah, maaf nih, saya juga belum lanjut. Iya. Ya usahakan ya lanjutannya ya. Jadi nanti kamu enak nih mumpung masih bisa ngobrol dengan saya gitu ya. Ya Bu, maaf ya Bu. Nadia gimana Nadia? Saya kemarin nyari jurnalnya gitu ya Bu. Cuman emang dari kalau yang kemarin kan optimasi aja ya, belum fokus. Nah itu saya masih ada nemu mungkin 1 atau 2 jurnal yang emang sama. Nah untuk yang judul kedua ini yang tentang pengaruh jenis armatur sama luas bukaan pada optimasi pencahayaan itu nggak ada yang benar-benar sama Bu. Jadi saya ngambilnya yang kira-kira mungkin bisa jadi referensi aja. Kayak misalkan ada yang pencahayaan alaminya yang emang saya fokusin ke bukaannya gitu kan. Terus yang buatannya juga ke Judulnya apa ya? lampunya. Saya Judulnya kemarin pendek jadinya ya? pengaruh jenis armatur dan luas bukaan pada optimasi pencahayaan di unit apartemen, Bu. Berarti kan nanti ada jurnal yang tentang jenis armaturnya, ada jurnal yang untuk luas bukaannya kan gitu kan? Iya, Bu. Tapi udah mencoba Nadia. Ini sih beberapa yang udah saya cari sih, Bu. Kalau yang maksudnya belum saya coba cari lebih banyak sih, baru yang kemarin aja. Sebentar, coba saya share screen. Sudah terlihat belum, Bu?
Udah kelihatan sih. Nah, di sini yang nomor 1 itu temuannya terkait dengan perhitungan titik lampu, terus juga di sini bukaan jendelanya sih, Bu. Oh, kalau di sini jumlah titik lampunya ya. Iya, terus di sini juga dia ngebahas tentang interiornya, Bu. Itu titik lampunya termasuk watt ininya enggak? Watt lampunya enggak? Seingat saya sih enggak sih, Bu, yang ini. Hanya titik lampu saja. Dan Iya, daya jadi itu ada daya berarti kan harusnya ada oh iya, berarti ada. ya dayanya ya. Ada, Bu. Cuma nggak di state ya jenis apa lampunya apa gitu kan harusnya ada tuh jenis lampunya. Sepertinya ada, Gambarnya Bu. mungkin Cuman gambar kerjanya. nggak saya masukin di sini, Bu, buat jenis lampunya. Ya udah, nanti kan kamu kan bahasnya tentang armatur Mm-mm. dan bukaan. Berarti yang terkait dengan armaturnya semua di state di temuannya ini. Gitu cuma juga bukaan tadi maksudnya misalnya luasannya berapa, terus pengaruhnya apa, jenis bukaannya itu jenis bahannya apa. Itu disebutkan di sini ya, karena itu pasti akan kamu pakai nanti pas buat analisis. Buat maksud saya buat di bagian di tinjauan pustaka teoritisnya sama di penelitian pendahulunya itu kan akan dicari yang paling sama dengan studi kasus proyeknya nanti. Oh iya, Bu. Ya. Sama ini, Bu, kan di sini dia bahas tentang daya, Bu. Saya perlu masukin juga tentang daya nggak sih, Bu? Kalau bilang titik armatur kan itu ada dayanya, ada model armaturnya. Berarti saya juga ngebahas tentang dayanya juga ya, Bu. Saya kira tuh kemarin ya jenis armatur cuma jenisnya aja gitu, nggak pengaruh ke energinya. Oh, pasti pengaruh. Oh, oke, Bu. Pasti pengaruh pakai lampu Philips sama Osram kan beda itunya. Apa namanya karakteristiknya beda gitu. Biasanya harga makin bagus, kualitas juga makin bagus. Ini yang kedua, yang kemarin sih, Bu, masih sama. Tapi ini Ya, lebih yang ke kedua, alami bukaan jendelanya. kamu buatan sama alami kan? Iya, Ya, berarti fokusnya ke itu ya, ke armaturnya ya, iya, sama Bu. jendelanya, sama jenis jendelanya. Maksudnya kacanya berapa minus jenis kacanya yang clear atau yang Ray-Ban kayak gitu. Ya, kan ada karakteristiknya tuh kacanya. Nanti ada apa namanya? P-value kayak gitu. Disebutin nggak ya di dalam jurnalnya itu? Kalau nggak disebutin nanti bisa diasumsikan sih. Cuma maksudnya kalau ada karakteristik dari armatur dan bukaan itu semuanya disebut ya. Bukan luasan aja, bahannya juga gitu ya. Oke, Bu. Mereknya kalau ada, jenis modelnya seperti apa gitu. Nanti kamu juga perlu memasukkan di dalam tinjauan pustaka kan. Oke, Baik, Bu. terus ini apa? Ini yang ketiga, tapi untuk ini, Bu. Apartemen yang udah dihuni gitu. Oh, rencana kamu yang belum dihuni ya? Iya, Bu. Yang proyek belum jadi. Oh, belum jadi. Nggak apa-apa, ini buat tambahan aja nanti. Jadi biasanya sih kalau yang sebelum sama sesudah Juni itu nanti hilang persentase looknya itu sekitar 30% hilang. Gitu ya. Oh, Tapi nggak apa-apa sih. Ntar buat tambahan aja ya. oke, Tapi Bu. nggak ada luasannya di sini. Di sini
Luasan jendelanya, jenis armaturnya nggak disebutin. Luasan jendela ya karena natural lighting ya. Iya, Kamu udah harus dapetin luasan jendelanya. iya Bu, sebenarnya ada, Sama cuman saya kira nggak dimasukin ke temuan. Jadi saya temuannya cuma masukin hasil gitu, Bu. Ya, ya supaya nanti juga mempermudah kamu pas memilih jurnal apa yang mau dimasukkan, gitu Oke, ya. Bu. Oke, lanjut lagi keempat apa Ini udah kantor, Bu. Saya nggak nemu lagi soalnya. Yang apartemen. Yang apartemen nggak nemu lagi. Iya, Bu. Soalnya ada beda karakter ya. Iya. Kalau apartemen kan dia per unit. Unitnya kan biasanya antara 12 yang studio ya 12 meter persegi sampai 36. Kalau kantor kan dia biasanya open plan office ya. Kalau sekarang udah jarang kantor yang ada sih yang nggak open plan office ya. Kalau kamu misalnya gitu yang ngambil kantor, ngambilnya yang bukan open plan office ya, yang dibuka gitu ya, tapi yang pakai unit-unit gitu, unit-unit tenan gitu. Satu ini misalnya ada yang model dipakai partisi gitu deh. Oh iya, Bu. Itu ada mirip, tapi kalau yang dibuka lebar gitu, nah itu pasti beda banget. Gitu Oke, ya. Bu. Nanti saya coba cari yang Nanti partisi. coba lihat ya. Nanti ini termasuk yang mana? Ini Kalau kantor pemerintahan itu kan pasti sekat ya. Tapi iya. kalau kantor swasta belum, biasanya banyak yang open plan office. Ini kayaknya open plan sih, Bu. Kalau Nah, saya lihat di gambarnya. jangan ya, jangan, pasti karakternya beda banget. Gitu. Oke, ntar cari aja yang Ibu. lain ya. Oke, terus? Ini yang lainnya juga kayaknya masih gitu, Bu. Ini perpustakaan malah. Oh iya, ini nggak mirip. Modelnya yang unit-unit kecil gitu ya. Iya, Bu. Tapi masa nggak ada sih, apartemen banyak kok. Gak tahu ya, Bu. Sudah mulai banyak. Saya nyari sih emang gak nemu, Bu. Nanti deh coba saya cari juga. Coba deh lagi. Mungkin kata keywordnya apa yang dipakai? Saya nyarinya kalau yang pertama kan optimasi alami sama optimasi pencahayaan alami sama buatan ya, Bu. Terus kemarin yang karena udah mau fokus ini lebih ke jenis armatur sama luas bukaan sih, Bu. Tapi salah satu nggak digabung dua-duanya. Tapi udah carinya di jurnalnya itu ya. Apa namanya? Pencahayaan di ini apartemen udah. Udah, Bu. Oh, atau enggak percayaan di ini ya. Biasanya kadang istilahnya bukan apartemen juga ya, kayak flat, housing kayak gitu ya. Oh, Kayak gitu. Mungkin kalau cuman apartemen nggak ketemu, tapi kalau flat, terus apa? Urban housing. Kalau urban itu kan pasti kalau di apa negara maju pasti bukan rumah-rumah besar, pasti rumah-rumahnya flat gitu ya. Gitu. Mungkin coba cari kata yang merujuk kepada gedung itu tapi yang mirip gitu. oke, Bu. Ya. Berarti ini saya coba cari dulu ya, Bu. Cari dulu. Sayang nih nggak kena ntar. Oke. Oke, Nadia gitu ya. Iya, Bu. Cukup dulu ya. Makasih, Bu. Rifan gimana Rifan? Rifan? Halo Rifan. Nggak ada ya. Saya Bu, ada Bu. Ada nih, iya. Rifan gimana? Ibu untuk bab 2-nya saya belum. Lah literaturnya.
Telaah literaturnya dulu. Oh iya, literaturnya belum Bu. Saya kemarin revisi ini Bu, revisi judul. Karena kan kemarin emang disuruh revisi judul gitu Bu. Mm-mm. Nah, saya udah dapet judul baru nih Bu gitu. Menurut Ibu kan kemarin saya tuh nggak ada variabel X-nya gitu ya Bu ya. Mm-mm. Coba tunjukin. Coba aku, kalau menurut Ibu kayak gini gimana Bu? Saya taruh di chat ya Bu ya. Loh, kamu baru nyari judulnya, belum mulai Literatur. telaah literatur. Iya belum Bu, belum. Ininya soalnya saya bingung juga Bu kemarin nyari variabel X-nya kalau misalnya emang sebenarnya kan perbandingannya itu pengennya antara proyek konstruksinya Bu ya, proyek konstruksi gedung apa namanya, gedung mall atau gedung apa namanya perkantoran gitu. Namun nggak ada gitu Bu di jurnal gitu, sama aja ternyata. Ya, ini kan kalau metode earn value sama ini sama project tracing ini kan metodenya. Ya, jadi Ya, kamu mau bandingkan silakan aja. Tapi kan ini metode sebenarnya variabel X-nya itu apa? Manajemen proyek bukan? Atau manajemen ya konstruksi bukan? manajemen proyek Bu, Coba deh. teknik Eh, manajemen konstruksi gitu Bu. coba deh di dalam coba kamu udah telaahnya yang lama kayak apa sih? Setelah yang lama Bu. Mm-mm. Yang ada definisinya ini, metode-metode itu. Yang ada definisi metode-metode itu yang mau kamu bahas. Oh, kalau yang lama itu kan karena memang apa namanya Bu, cuman kayak pengaplikasian gitu Bu. Jadi metode Earned Value ini dipergunakan untuk mengevaluasi gedung X gitu Bu. Jadi penggunaan doang. Makanya kan kemarin salahnya di situ. Iya, maksudnya saya kan nggak mau bantu kamu mencari variabel X-nya, cuman maksud saya coba kamu sebutkan. Saya kan bukan orang MK, jadi nggak bisa bantu. Coba kamu sebutin itu metode itu definisinya apa aja. Oh, baik Bu. Kalau metode yang Earned Value, halo, tes. Ya, ya, Kalau metode Earned Value itu jadi dia itu pengevaluasian gitu Bu, pengevaluasian terhadap biaya dan waktu untuk proyek konstruksi. Itu. Nah, kalau misalnya project crashing ini keterlambatan gitu Bu. Jadi proyek-proyek yang memang mengalami keterlambatan sama dievaluasi juga. Jadi saya mau saya nggak minta kamu, saya minta kamu coba bacain aja definisi dari metode-metode itu. Secara teoritis, definisinya apa? Metode tracing adalah apa? Metode itu adalah apa? Coba. Tapi ambil dari buku atau dari ini referensi yang bisa dipercaya. Ada nggak?
Ada nggak di Ya, Bu, kalau menurut teori gitu ya Bu ya, konsep unit value merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegritaskan biaya dan waktu. Mm-mm. Nah, kalau Oke. misalnya ya kalau crashing method itu adalah tindakan untuk mengurangi durasi keseluruhan pekerjaan setelah menganalisa alternatif-alternatif yang ada dari jaringan kerja bertujuan untuk mengoptimalisasikan kok hilang Ya, apa mengoptimalisasikan? optimalisasikan waktu kerja dan biaya terendah kayak gitu Bu. Apa ulangi yang terakhir? Yang apa? Yang metode yang kedua? Crashing project ya. Mm-mm. Ya, kalau crashing project itu mengurangi tindakan untuk mengurangi durasi keseluruhan pekerjaan setelah menganalisa alternatif-alternatif yang ada dari jaringan kerja bertujuan untuk mengoptimalisasikan waktu kerja dan biaya terendah. Berarti kayaknya ini ya tentang pengelolaan proyek ya. Iya, betul Bu. Berarti itu deh itunya variabel X-nya kamu. Pengelolaan proyek. Ya enggak, Rifan? Apa Bu tadi? Maaf, kurang dengar. Pengelolaan proyek. Iya Bu. Ya, itu variabel X kamu. Berarti nanti kan kamu perlu ada definisi tentang pengelolaan proyek adalah apa sebelum kamu mendefinisikan metode-metode tadi di dalam tinjauan pustaka. Gitu maksudnya. Jadi kan kamu berarti harus bahas dulu tadi yang latar belakang ya kalau di bab 1 kamu kan tentang pengelolaan proyek di Indonesia gitu, pengelolaan proyek di data pengelolaan proyek ada misalnya proyek besar atau kecil mungkin kan nanti ada pengaruhnya nanti pada skala proyeknya juga gitu. Iya. Itu akan bagus kalau data kamu memasukkan data pengelolaan proyek ya dikaitkan dengan kelas proyeknya. Nanti kamu akan menggunakan metode ini itu pada proyek yang seperti apa, bangunan bertingkat, high middle rise building kan, itu maksudnya. Nah, kamu mungkin bisa di latar belakang itu kamu sampaikan tentang pengelolaan proyek middle rise building di Indonesia itu umumnya seperti apa gitu. Itu dulu jadi enak gitu loh nanti. Jadi menunjukkan kemampuan kamu di dalam penelitian ini gitu loh Rifan. Siap Bu. Gitu ya, nanti di bab 2 ini kamu kan juga akan bahas dulu tentang proyek gitu ya. Kemudian tentang manajemen proyek, pengelolaan proyek kayak gitu. Nanti di sub tentang metode baru kamu di sub apa namanya tujuan pustaka ada satu slot sub bab itu menjelaskan tadi metode tracing, sama satu lagi metode apa kayak gitu tuh definisinya gimana, contoh penggunaannya gimana kayak gitu. Dan baru masuk nanti pada penelitian pendahulunya gitu. Siap Bu, paham Pak. Penelitian pendahulunya mana? Kenapa Bu? Telaah literaturnya mana? Yang dalam tabel-tabel. Belum dibuat Bu. Gimana, Ivan? Belum saya rapihin Bu, masih coret-coretan. Nah, dirapiin dulu dong. Ya udah dirapiin dulu deh. Oke, nanti siap. kalau sempet terakhir dipresentasiin lagi. Iya. Biar ada kemajuannya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, oke. Mungkin Fajar gimana Fajar? Iya Bu.
Setelah literatur saya masih yang lama, Bu. Sementara baru saya cari-cari lagi jurnal-jurnal yang baru saya baca-baca, belum saya masukin lagi, belum saya tambahin lagi ke Word yang telah literatur yang lama. Ini maksudnya Fajar udah dapat, tapi belum dimasukin ke telaah literaturnya gitu. Iya, Bu, masih yang lama kemarin itu, Bu. Ya kurang berarti ya. Nanti tak tambahin dulu ya. Iya, Bu. Oke, lanjut dulu ya, Maya. Nanti yang belum, minggu depan harus sudah ya. Maya, gimana, Mai? Kalau saya dari yang kemarin 5 itu kan direvisi semua, Bu. Terus yang baru bener kan 1. Terus pas saya cari-cari lagi, saya baru dapat kurang lebih 6 doang, Bu. Terus yang 5 nambah bos standar belum. Oke, tapi udah di draft di dalam tabel. Udah, Bu, tapi baru 6 itu doang. Ya udah, coba deh. Iya, Bu. Nanti kurangnya tapi cari ya. Apa sudah terlihat? Bentar. Oh, udah, coba pengaruh implementasi kesehatan dan keselamatan kerja. Ada produktivitas, kinerja, pada pasti. Ya, terus ini temuannya nih, ya. Kan metode analisa ini nanti yang uji asumsi klasik, uji normal, uji ini nanti masukin di metode analisis aja ya. Oh, iya, Ibu. Tapi Jadi ini temuannya belum nih. Saya bingung, Bu, tuh temuannya tuh maksudnya yang ditaruh di situ apa ya, Bu? Hasil dari analisis ketiganya apa? Oh, Dari uji-uji itu ya, hasil misalnya dari uji normal, menurut saya nggak usah. Uji atau korelasinya hasilnya apa? Uji multikolinearitasnya itu apa? Hasilnya apa? Uji regresinya hasilnya gimana gitu. iya, Bu. Kalau di gini ada sulit kita membandingkan dengan kondisi yang lain karena sebenarnya dari telaah-telaah ini bukan kita tidak memandangnya secara satuan, tapi akan kita rangkum gitu ya. Jadi di sini kan kita perlu tadi yang saya sampaikan kepada Sakti gitu ya. Jadi kita perlu membuat resume gitu ya, mana yang sama. Oh, kecenderungannya akan begini ya hasilnya ini karena sama kondisinya dengan. Jadi kita akan melihat pengaruh-pengaruh yang punya pola umum gitu ya, dan itu yang akan kita, kalau kita udah tahu itu pada saat menulis telaah itu akan apa ya, akan kelihatan gitu ya kapabilitas kita. Tapi kalau kita hanya sekedar copy paste gitu ya, nggak akan kelihatan gitu ya. Nah itu maksudnya kenapa saya di sini minta di dalam temuannya itu juga penting. Karena nanti kan kita akan lihat hasil temuan yang sama dari jurnal mana aja ya. Nah itu berarti akan kita pilih sebagai peneliti pendahulu karena kecenderungan dari hipotesisnya itu sama. Iya, Ibu. Nanti Ya. saya perbaiki lagi. Iya, terus saya coba Maya. Nah, ini kan temuan nih, semakin tinggi tingkat keselamatan kerja karyawan, maka semakin tinggi tingkat kinerja yang dimiliki oleh. Cuman di sini apa ya? Nggak ada yang lebih detail lagi. Harusnya ada detail presentase atau apa faktor-faktornya gitu, angka-angkanya gitu belum keluar, Mai. Ada kuesioner tuh. Dari hasil kuesioner kan berapa persen yang sangat baik, misalnya yang kurang baik berapa persen gitu kan. Jadi kita akan lihat nilai-nilai atau kuantifikasinya itu, tapi kita akan mengambilnya secara kualitatifnya ya untuk mendapatkan pola ini kesimpulan atau pola menjawab dari kecenderungan hipotesisnya itu arahnya akan kemana gitu ya.
Ya, gitu ya. Iya, Ibu. Nanti ya, oleh lawan kecelakaan ini kan kayak gini, 80 kecelakaan kerja dan oleh kelalaian. Nah, gitu loh, ada angka-angka, tapi masih kurang ya, faktor penyebab lainnya itu Kayaknya faktor. yang ini ya, Bu. Nah, iya, itu masukin ke sana. Kalau metode kan udah jelas, metode dan tempat. Kalau ini apa? Atasnya apa nih? Jadi apa yang kolom yang ini nih? Yang mana, Bu, ini? Heeh. Metode deskriptif dengan analisis kuantitatif. Bukan. Kolom atasnya untuk yang kolom yang nomor 1, 2, 3, 4. Yang tengah itu. 1, 2, 3, 4. Oh, ini. Kata kuncinya. Hmm? Yang ini, Bu. Itu nggak dibuat ini ya, muncul per halamannya kepalanya ya. Untuk membantu kamu juga. Kepalanya apa sih yang itu, yang kolom yang tengah itu atasnya judulnya? Yang ini, Bu. Bukan, sebelahnya lagi yang banyak itu, yang Oh, yang ini. Ini rumusannya, Bu. Ringkasan isi penelitian. gimana? Yang Pak, ini kan, Bu, iya, itu atasnya judul dari tabelnya apa? ringkasan dari isi penelitiannya. Aduh, ringkasan ya. Kalau ringkasan ini nanti hasilnya lebih kualitatif. Angka-angka masukin di dalam temuan ya. Oh iya, Bu. Mm-mm. Jadi ringkasan bukan berarti ini kesimpulan dari jurnal itu kita copy paste, jangan. Ya, ringkasan itu kesimpulan keseluruhannya. Kalau temuan itu kan hasil akhirnya. Itu kalau ringkasan itu berarti kan metode udah ada. Ringkasan itu jadi kamu baca terus kamu menangkap apa, kamu tuliskan di situ. Misalnya pengaruh ini terhadap ini itu apa, ada pengaruh terhadap apa sih, bicara apa sih tadi, tenaga kerja ya. Itu akan mengakibatkan apa, akan di dalam jurnal ini kecenderungannya apa, kayak gitu. Jadi apa namanya ya, belajar tidak hanya sekedar membaca ya, tapi kita ngerti inti dari penulisan jurnal itu gitu. Memang sih di awalnya mudah, berat gitu rasanya, tapi nanti kalau udah terbiasa kamu jadi pandai gitu ya untuk mengambil satu inti dari persoalan gitu. Itu ya. Jadi maksudnya ringkasan itu tadi itu adalah kamu baca terus kamu mengambil sebenarnya isi dari penelitiannya itu apa. Gitu ya. Sedang temuannya nanti sebelah kanan. Nanti dilihat ya. Kesamaannya apa dari setiap dari jurnal itu, kecenderungan ya itu apa. Saya di sini di ini 3 ya, pengaruh K3 itu mereka pengaruh 41% terhadap produksi kinerja. Nah, yang lainnya dipengaruhi oleh faktor apa? Apakah di setiap pekerjaan proyek itu range persentasenya ini nanti mendekati nilai yang sama gitu. Nah, dari nilai yang sama itu bisa menyimpulkan bahwa pada proyek itu cenderungnya adalah sekian persentasenya gitu ya. Cuma di sini mungkin masukan saya K3-nya pada proyek yang kelasnya sama ya. Yang volume pekerjaannya itu hampir sama gitu. Ya. Iya, Ibu. Misalnya kalau mau gedung sekolah semua kayak gitu. Jadi kamu akan punya temuan nanti, oh kalau gedung sekolah itu cenderungnya
berapa persentasenya gitu. Kalau misalnya kamu mau menginap pada gedung office bertingkat gitu ya. Kalau bertingkat kan berarti nanti 5 sampai 8 lantai gitu ya. Atau apa middle rise building gitu ya, seperti itu. Nah, itu coba volumenya cari yang sama gitu ya. Kalau misalkan emang nggak ada lagi gitu Bu, misalkan yang sekolah cuma dapat 1 atau 2, terus sisanya yang lainnya gimana Bu? Nah, itu kan kamu kampus ya, tentang kampus ya. Misalnya kampus semua gitu ya. Tapi kalau nggak dapat ya berarti itu buat tambahan aja. Nanti di Iya, Bu. penggunaannya mungkin metodenya nggak akan kamu ambil. Nah, ambil yang kira-kira nanti kamu PKL-nya itu di tipe bangunan tersebut gitu ya. Supaya nggak jauh beda nanti yang kamu temukan di dalam jurnal ini dengan yang di lapangannya. Iya, Bu. Gitu ya. Rata kecelakaan kerja mencapai lebih dari 100 kasus. Ini sih kayaknya bukan termasuk temuan tuh. Kalau itu sih dimasukin di ringkasan aja. Ini yang temuan itu tadi apa? Temuan itu tadi pengaruh-pengaruh dari variabel yang diangkat. Ini saya temuannya masih rata-rata kayak gitu sih Bu, belum masukin dari hasil pengujiannya itu. Paling yang ini tadi saya nomor 6. Ya harusnya yang begini-begini nih. Nanti akan sangat membantu kamu nih, Maya. Iya Bu. Gitu. Maka kan memang nggak semua jurnal itu baik penulisannya, gitu ya. Nah, kalau kamu dapat yang gini-gini, ntar kamu akan melakukan hal yang mirip, ya, tapi ada sedikit perbedaan yang sesuai dengan karakter apa gedung yang kamu pilih. Nah, kamu bisa membandingkan nanti nilai-nilai ini. Gitu. Kalau enggak, nanti mempersulit kita sendiri gitu, Mai. Iya Bu. Ya. Jadi tolong cari gedung yang volumenya kira-kira sama, metodenya mirip-mirip gitu ya di dalam jurnal itu. Nah, nanti kita akan petakan, oh ini cenderung begini ya, penerapannya seperti ini gitu ya. Nah, tapi Iya, dari Bu. dari 6 ini kayaknya belum bisa jadi kesimpulan ya, karena kayaknya yang sama cara temuannya itu belum kelihatan. Gitu, Mai. Biasanya kalau di dalam telaah jurnalnya itu kita belum menemukan pola-pola yang sama ya dari jurnal itu ya. Nah, pada saat kita menuangkan di dalam telaah pustakanya itu biasanya terlalu apa ya? Terlalu pecah gitu ya, terlalu apa? Nggak ada arah gitu ya. Tapi kalau di sini nanti kita udah dari telaah kita menemukan oh kecenderungan gini. Nah, pada waktu kamu nanti bahas di telaah pun poin-poin sub babnya itu akan mengarah ke sini gitu. Gitu, Mai. Jadi nanti akan kelihatan di tinjauan pustakanya itu punya urutan yang baik, keteraturan fokusnya juga itu akan ada yang saya bilang topical ordernya itu akan kebaca chronological ordernya kayak gitu loh, Mai. Nah, kan kita akan menyusun bab 2 itu arahnya ke sana. Maka pada saat kita melakukan telaah literatur, nah mulailah kita ambil tadi. Oh, ini polanya mirip. Oh, kalau bangunan begini tuh cenderungnya bagaimana gitu ya. Itu ya, Mai. Iya, Nanti Bu. tambahin ya, Mai. Iya. Udah cukup begitu dulu ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, gitu ya. Jadi tolong dipandang apa yang saya dimasukkan dari saya bukan untuk mempersulit ya atau ingin jadi ribet gitu ya, bukan ya, tapi itu sebenarnya untuk membantu kamu ya.
untuk membantu kamu nanti pada mengarahkan Dirjen Pustaka sampai kepada bab 3-nya. Ya, lanjut ya, Matthew. Maaf Ibu, saya belum Bu. Matthew belum ya. Kevin. Kevin tadi janji datang telat. Mana ya? Ada nih Kevin nih. Tapi kayaknya masih di HP ya. Indri, Iya, Bu. Saya baru 10 jurnal sih, Bu. Yang 5-nya saya kira tuh nambah jurnal biasa lagi. Terus ternyata saya salah nyari sih, Bu. Jadi belum masuk ke standar teknisnya itu belum. ya kan 10 jurnal yang terkait teoritisnya, yang terkait Iya. dengan judul yang 5 itu yang standar teknisnya. Tuh. Iya, Ya jadi udah saya coba. iya, saya coba dulu ya, Bu. Ya, Indri. Sudah terlihat belum, Bu? Udah. Yang dari 1 sampai 5 sih waktu itu udah pernah dibahas, udah pernah diganti juga. Ya, Mau dari oke. awal aja, Bu. Enggak, itu udah benar sih. Ya, itu Iya. nih kayak gini nih, ringkasan penelitian nih. Nah, ini namanya ringkasan penelitian kayak gini. Temuannya juga itu udah benar ya. Oke, terus Ini yang kedua. oke. Terus ini jurnal yang ketiga. Yang ketiga. Ini kan kamu cenderung ke laboratorium ya? Saya milihnya apartemen, Bu. Apartemen ya? Iya. Iya, oke. Nah, kalau bisa, kalau apartemen ya. Iya, di sini sih udah ada 2 atau 3 jurnal yang bahas apartemen sih. Oke. Terus ini gedung sekolah sih, Bu. Gedung sekolah ya, oke. Terus yang kelima, Ini kampus juga. iya. Oke, teman di situ. Oh ya, oke. Udah ada keluar ya presentasi angkanya. Yang keenam, Terus. yang ketujuh. Mm-mm. Terus ini ke-8. Terus Yang ke-8 memang nggak ada kayak low risk-nya, middle Oh. risk-nya nggak ada ya? Ada sih, Bu, tapi saya pas yang di temuan temuan ini nggak saya masukin, cuma bahas langsung di nilai tertingginya gitu, Bu. Oke, tapi kamu punya datanya ya? Iya, Bu. Terus ini yang ke-9. Yang 9. Ini kan ada kelas-kelasnya ya. Terus ini yang terakhir 10. Oke. Iya, Bu. Itu yang Sisanya sama sih. 10 isinya apa ya? Yang ke-10 kayaknya belum ada level-level risknya ya. Iya, Bu, dia cuma ngejelasin oh iya, nggak ada sih, Bu. Coba nanti dicek lagi ya, karena kalau saya lihat keseluruhan ini kan kalau analisis risk ini kan ada bukan apa ya namanya, bukan tahap apa sih namanya, jenjang tadi ya risikonya. Iya, Bu, ada tingkatannya. Nah, kalau bisa itu nanti di tiap temuan itu ter-state ya. Iya, Bu. Oke, lagi ke bawah lagi. Ini yang ke-11. Terus
Mm-mm. Kalau ini sekolah, terus ini hotel. Oke. Untuk temuannya masih, dia nggak sebutin persenannya gitu sih, Bu. Apa ini ya? Cuma gini, Bu. Terus ini Dan 12 itu lebih ke perilaku ya. iya, 12 apa 13 sih? 13, Bu. Cuma sebutin kayak gimana cara faktor-faktornya, terus kesalahannya gimana buat nanganinnya. Oh, dia lebih kepada Atas. kesalahan ya. Iya. Terus yang 14 ini. Sama sih yang 14 juga. Oke. Terus ini yang terakhir, Bu. Ini bangunan gedung swastanya apa ya? Dia Kantor ya? kayaknya iya, Bu, kayak random gitu sih dia. Saya lihatnya kurang dijelasin bahas bangunan apanya. Bangunan gedung swasta gitu ya, tapi nggak jelas ya bangunannya apa ya. Enggak, saya juga udah baca gitu sih, Bu. Tingginya Nggak berapa gitu. Enggak ada itunya. Volumenya nggak juga nggak kelihatan ya. Mm-mm. Terus lagi, Udah, Bu, baru sampai situ. kalau gitu ntar kamu kategoriin aja nih yang apartemen yang mana aja dideketin. Iya, Bu. Terus yang sekolah, kampus dideketin. Ya, terus yang bangunan kesehatan kayak rumah sakit sama itu deketin ya. Iya, Bu. Nah, hotel bisa dideketin ke apartemen juga ya. Nanti dilihat nanti kecenderungan temuannya apa gitu ya. Iya, Bu. Nah, Terus mungkin nanti kalau studi kasusnya kamu akan lihat mana yang akan lebih datanya lebih bagus di bab 2 ini untuk nanti kamu menentukan studi kasus bab 3-nya. Maksudnya studi kasus pelaksanaan penelitiannya. Iya, Bu. Terus kalau yang apa sih, standar teknisnya itu kayak peraturan gitu ya, Bu? Kalau Peraturan-peraturan terkait dengan analisis risiko. Oh iya, Bu. Pakai standar apa, pakai apa gitu ya. Baik, Bu. Mungkin Saya ada peraturan bangunan, peraturan gubernurnya, mungkin ada dari PUPR-nya kan gitu, ada dari tenaga kerjanya. Gitu. Berarti dia kayak ngebahas di dalam satu jurnal gitu ya, Bu? Atau kayak Enggak, peraturan aja. peraturan Cuma aja? nanti kamu ambil poin-poin yang makanya ditelaah jurnalnya selesaiin dulu, nanti tambahin itu 5 ya. Nanti di dalam mengambil bagian apa dari peraturan itu atau standar itu bergantung dari pola temuan pada jurnalnya. Oh iya, Bu, paham. Udah, Bu. Gitu. Ya. Makasih, Bu. Ya udah. Di sini berarti Indri udah ya. Hamzah gimana Hamzah? Udah, Bu. Masih telah jurnal yang lama, Bu. Jangan. Yang lama udah dibahas. Oh. Kamu ambil bikin lagi nanti yang baru ya. Baik, Bu. Fitri gimana, Fit? Fitri, ada nggak Fitri? Maksudnya kamu udah nambah 5 jurnal gitu, Fit. Fitri nggak bisa ini ya, suaranya ya, Fit. Tapi udah ada nambah yang 5 baru kan? Yang itu bukan standar teknis kan, Fit? Nambahnya 5 itu bukan standar teknis kan, jurnal kan? Kalau jurnal sih bisa dibahas.
Gimana Fitri, bisa itu nggak? Bisa on cam nggak? Nggak bisa ya? Mic-nya nggak bisa share screen juga ya, Fit? Nah, Fitrinya ininya keluar. Atau enggak ini dulu deh, Fakih. Fakih gimana Fakih? Fakih biasanya belakangan, tapi kalau bisa lebih awal Fakih. Ayo tunjukkan. Nggak ada respon Fakih. Dea masih mati listrik. Bisa Bu, tapi saya sendiri Tia sama Lara belum bisa. Oh ya udah Dea dulu deh. Ya, izin share screen Bu. Ya. Udah terlihat belum Bu? Udah. Pengaruh penerapan terhadap Ini yang kemarin Bu, yang 1 sampai 4 itu yang pertama. Oke. Ya, terus Yang masih umum kemarin kayak penerapan doang. Nah, nanti yang saya bingungnya, saya mau ambil metode yang mana Bu? Soalnya kalau dari ini ada 9 jurnal, itu ada banyak metodenya, mulai dari peraturan menteri, PP, yang ini tadi, FMEA tadi, sama nanti ada AHSP. Oke. Ya, yang paling tahu kamu mau ambil apa kamu sendiri. Kalau bisa nanti jurnalnya memang metode-metode yang kamu inginkan. Itu Berarti akan sangat bagus sekali kalau metode yang kamu inginkan itu. Jadi jurnalnya dipilih metode-metode yang memang mau kamu pakai. Kan kamu harus searching ini dulu, bandingin dulu metode ini bagaimana, definisinya kamu baca, contoh penerapannya pada jurnal ini gimana ya. Kemudian contoh penerapan metode yang lain pada jurnal ini gimana. Nah, kamu kan pasti akan tertarik nantinya. Oh, saya mau ngambil ini Bu, alasannya begini gitu ya. Ini metode yang paling baru atau gimana gitu kan, kamu harus ini dulu melakukan telaah. Nanti saya bandingin dulu antara metodenya ya Bu. Iya, ya kita mau bandingkan dulu ya, terbaca di Google kan bisa dibaca mana metode yang paling baik, mana metode yang paling realistis gitu ya. Ini dari jurnal yang nomor 6 ini udah saya fokusin ke ini Bu, pengolahan alat beratnya, jadi kayak kecelakaan yang akibat alat berat aja gitu Bu. Tower crane khususnya.
Ya maaf dia tadi ada Bu Amalia ya. Sebentar. Oke, jadi di sini tadi sampai mana ya? Metodenya ada banyak Bu. Nanti saya Ya, atau kalau di dalam jurnal ini belum jelas metode-metodenya, kamu bisa juga memperbandingkan 2 metode atau lebih 3 metode misalnya. Itu akan bagus banget ya kalau kamu bisa bandingin 3 metode gitu ya. Jadi nanti kamu akan menghasilkan rekomendasi metode ini akan tepat digunakan untuk tipe proyek konstruksi yang seperti apa gitu ya. baik Ibu. Ya. Terus jangan lupa kan kita pakainya di peraturan PUPR kalau di Indonesia. Iya Ibu. Itu salah satu yang dipakai. Jadi nanti itu kan pasti karena itu peraturan PUPR mau nggak mau semua dari proyek harus pakai itu kan. Tapi bisa jadi yang tersedia di peraturan PUPR mungkin aja ada yang belum tercover ya dengan baik, bisa mungkin gitu ya. Ya, maka mungkin ada metode lain ya untuk melengkapi atau di dalam implementasi nanti di lapangan itu akan menjadi metode yang menyempurnakan dari pelaksanaan yang di PUPR itu kayak gitu. Ibu, ini yang saya baca-baca dari jurnal ini sih, kalau yang PUPR tuh cuman kayak ngejelasin ini kategori high risk, moderate risk sama low risk. Terus tapi nanti kalau pakai metode ini, dia nanti ada nilai risikonya segini gitu, Bu. Ya, gitu. Berarti itu kok peraturannya pakai yang lama ya? Kan ada yang tahun 2021. Belum baca Bu yang terbaru Bu. Nah mungkin aja jurnal itu memang belum pakai peraturan yang terbaru. Coba kamu pakai yang terbaru udah 2021. Oke Bu. Berarti kamu analisisnya pakai metode permen PUPR yang terbaru. Cuma tadi yang pakai 0, itu pasti beda tujuannya. Itu tower crane, say. Iya, kan saya ininya tower crane, Bu. Oke, berarti nanti pasti pakai yang peraturan itu dulu dong, terus baru menghitung tingkat risiko untuk tower crane-nya gitu. Berarti nanti dalam bab 2 saya jelasin peraturannya sama metode ininya ya, Bu. Cuman kan harus bedakan. Jadi analisis risiko itu kan secara umum untuk proyek konstruksi. Nah, apakah di tower crane itu ada beberapa metode? Kalau istilahnya gini loh, kayak jahit baju gitu ya. Jahit baju itu pakemnya pakai pakem buku apa. Tapi bisa jadi kalau jahit baju pengantin gitu kan, pasti ada tambahan kan. Nggak bisa disamain. Yang satu berlaku secara umum, satu berlaku untuk yang spesifik gitu. Nah, tentu kalau kamu membandingkan 2 metode yang sama-sama membedah spesifik itu gitu ya. Iya, Bu. Nanti saya cek. Gitu ya. Coba kamu cek ya, supaya nanti bagus, akan sangat baik. Nanti pada saat kamu mau juga menyampaikan di bab 3 itu juga akan sangat baik, kamu bisa menjelaskan benar urutannya. Oh, pakai peraturan ini dicocok di tahun. Tapi pada saat nanti menghitung. Nah, kapan itu nanti mulai menghitung, mulai ini, kamu bisa menyampaikan. Oke, Bu. Nah. Baru segitu sih, Bu. Ya, cuman coba cari yang nanti benar-benar tawarkan berapa jurnal. Iya, Bu. Kalau dari sini sih yang berapa? 4 jurnal. Dan itu menghitung sampai tadi ya. Iya, sampai sen ini. Tower crane-nya ya. Iya, khusus tower crane-nya, Bu. Oke. Nah, di situ dari 4 itu ada berapa metodenya? Ada 3. Peraturan menteri, terus Peraturan menterinya khusus tower crane apa peraturan menteri saja?
Enggak, Bu, cuman kayak peraturan Menteri Tenaga Kerja, terus kategori. Itu mah Tapi Mas. dia pekerjaannya tower crane gitu, Bu. Oh iya, berarti dia masih umum itu, belum yang menghitung analisis itu belum gitu. Terus yang ditawar kerennya yang pakai analisis risiko yang 0, sekian K itu kan itu pasti pakai pakai perhitungan yang lain tuh, pakai AHP ya. Ya, pakai HP, Bu. AHP tapi pasti itu pakai ini loh. Itu bisa muncul gitu tuh pasti pakai statistiknya apa? Belum saya ini banget sih, Bu, kemarin. Kalau yang ini. Nah, coba kamu perhatikannya sampai begitu karena nanti kamu kan akan menulis juga bab 3-nya. Kalau kita udah tahu, oh ini akan dipakai di sisi yang ini akan dipakai ini. Nah, nanti kamu juga menata urutkan di tinjauan pustaka bab 2-nya itu akan tepat. Nah, di bab 3 ini juga akan menuliskan metodenya. Nanti dia akan masuk metode apa nih untuk penghitungan apa gitu. Kamu mendudukannya juga pas. Itu ya, coba dicek ya dia ya. Ya, Ibu. Ini saya cukupin kali ya, Bu. Ya, oke. Kasih, Bu. Ya, sudah. Billy nggak ada. Ya, ada, Bu. Hah, Billy ada. Billy, kamu mau ini menampilkan? Saya belum masih masih kemarin, Bu, untuk jurnalnya, Bu. Cari ya Billy, biar ada kemajuannya nih. Baik, Bu. Minimal 15 ya, Bu. Iya. Oke, bagia kalau gitu. Ya Bu, hadir. Bagia gimana, Bagia? Saya telah jurnalnya itu ada 9, Bu. Sebenarnya bisa sampai 10. Cuma saya masih bingung di fokus pekerjaannya, Bu. Gimana Bagia? Ya, Bu. Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar. Saya sekarang yang saya cantumin di telar jurnal saya itu ada 9. Ya. Karena belum ini, Bu, saya masih belum bisa milih fokus pekerjaannya ke arah pekerjaan yang spesifik itu belum dapat, Bu. Oke, terus? Saya coba tunjukin ya, Bu. Oh ya. Ini sudah terlihat, Bu. Udah. Tapi kayaknya kertasnya itu ya kepotong nggak tuh? Tulisannya kepotong, mungkin bentuk kertasnya diganti yang landscape. Ibu, ini karena autosave-nya pas saya buka begini. Layout kertasnya nggak bisa diganti landscape biar lebar. Kalau lewat kertas saya ganti malah tambah berantakan. Hah? Oh gitu. Malah. Oh tadi udah landscape. Oh jenis kertasnya kali. Awalnya nggak begini, Bu. Jenis kertasnya. Saya tunjukin. Tapi ini nggak kepotong kok, Bu, isinya. Benar nggak potong ya? Iya, Bu. Judulnya apa ya tadi ya? Judulnya apa kamu ya? Ini, Bu, nilai optimum jam kerja terhadap produktivitas proyek, Bu. Oke.
Oke, terus ini proyeknya apa ya? Skop konstruksinya dari jurnal 1, 2, 3, 4. Ini apa ya? Ada beda nggak? Gedung, Bu. Saya nyari, Iya, dan gedung keseluruhan ya? iya, Bu. Oh, keseluruhan ya, betul ya, bukan pada kerjaan tertentu ya. Ada juga, Bu, untuk misalkan pekerjaan, sebentar. Itu nomor, misalkan ini Bu nomor 8. Dia spesifik untuk ke pembesian dan bekisting. Sebenarnya ada lagi Bu pengecoran, jadi saya nggak masukin soalnya masih agak ragu masuknya saya itu bakal ke pembesian bekisting atau ke pengecoran atau malah pekerjaan yang lain. Jadi untuk sementara sih masuknya yang ini Bu nomor 8. Nah, sekarang kamu mau yang kamu fokuskan nanti adalah judul apa? Ini, pekerjaan pembesian. Untuk sekarang masih pembesian. Jadi sampai sekarang kamu akan tentukan pada pekerjaan pembesian gitu ya? Iya, Bu. Iya. Oke deh. Oke. Ntar dulu. Ini bangunannya apa ya yang pembesian ini ya? Gedung keseluruhan, pada gedung berapa lantai ya ini ya? Yang ini sebentar, Bu. Saya lupa juga, Bu. Itu tuh. Di jurnalnya sih nggak dideskripsiin jenis gedungnya, Bu. Oh, cuma Dia masuk ke pekerjaan proyek secara pembesian. umum. Oh, gitu. Nah, ini kan baru jurnalnya 1. Ada nggak jurnal lain yang tentang pembesian juga? Baru ini doang, Bu. Soalnya saya masih ragu, Bu. Dia itu saya itu bakal ngambil di fokus pekerjaan apa. Iya, berarti kamu harus cari lagi yang banyak Iya. itu pekerjaan pembesian atau pengecoran. Misalnya kalau kamu mau spesifik. Itu, coba deh. Mungkin salah keyword kali, jadi nggak muncul. Atau cari yang berbahasa Inggris, kamu terjemahin dulu, gitu. Iya, Bu. Gitu ya, karena produktivitas jurnalnya kan di negara maju itu lebih banyak gitu ya. Tapi kalau yang pengecoran itu berarti dia pekerjaan pembesian plus pengecoran ya? Iya, Bu. Kalau yang pengecoran itu ada pembesian dan pengecoran. Tapi lucu juga ya kalau pembesian aja ya. Kan kalau pembesian aja kan belum jadi berarti. Ini selain yang nomor 8 ini sih produktivitasnya secara umum, jadi dia jam kerjanya yang dibahas. Iya, memang jam kerjanya. Cuman ini kan kita mau bahas lingkup pekerjaannya. Saya khawatir aja kalau kamu lingkup pekerjaannya cuma pembesian lah. Kalau pembesian belum ada output pekerjaannya gitu. Jadi baiknya gimana, Bu? Saya juga masih bingung sampai sekarang, Bu. Enggak, kalau pengecoran kan pengecoran itu kan ada outputnya kan, habis dicor kan udah pembesian pengecoran, ada habis dicor kan jadi lantainya, baloknya gitu kan, kolomnya jadi kan, jadi outputnya jelas. Tapi kalau misalnya
pembersihan kan berarti belum jadi gitu maksud saya. Itu biasanya nanti akan jadi pertanyaan pembimbing penguji gitu, terutama penguji yang ya kan namanya pelaksanaan proyek ya pasti harus keluar jelas outputnya gitu maksudnya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik kamu ngambil yang pengecoran aja, jangan yang ini pembersihan. Karena outputnya itu belum jelas gitu, kalau pembersihan ya belum jadi kan. Iya, Bu. Kalau pengecoran kan nanti kalau dia kering kan dia jadi lantai, jadi balok gitu. Ya kan? Daripada nanti kamu di tengah jalan, udah tambahin tuh tanggung sama pengecorannya kayak gitu kan. Lebih baik sekarang saya ini. Karena kan project itu berbasis output kan, bukan berbasis ya semau saya mau sampai pembersihan aja gitu nggak pas gitu loh maksud saya. Gitu baik ya. Jadi ada baiknya kamu ngambil yang pengecoran aja, jangan hanya pembersihan. Baik, Bu. Karena kan di sini yang dimaksud pembersihan itu pembersihan persiapan pengecoran kan, bukan hanya pembersihan aja. Gitu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup ya. Oke lanjut, Alifnya gimana Alifia? Maaf Bu, saya telah jurnalnya juga masih yang awal, karena saya juga cari-cari belum nemu lagi Bu, saya susah nyarinya. Rata-rata tuh saya di jalan gitu kan Bu, kalau drainase tuh. Judulnya tentang drainase ya? Iya, tentang Drainase bukannya banyak. Tapi rata-rata di jalan Bu, di kayak jalan tol, kayak gitu Bu. Nah ini kamu di? Saya sih sekarang yang awal itu ada beberapa misalnya kayak ada yang di kampus, ada juga yang kayak di ruko atau perumahan gitu Bu, karena yang benar-benar misalnya tipe bangunan doang atau gedung doang itu tuh hampir nggak ada Bu saya cari. Oh gitu. Iya. Oh gitu ya, emang ada susah ya kalau drainase gedung ya. Makanya saya juga susah Bu. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa bagus banget karena memang masih jarang. Jadi tapi nggak ada satupun jurnal ya? Baru yang awal itu Bu, yang emang benar-benar persis sama gitu, enggak Bu, emang beda-beda saya juga nemunya. Kayak misalnya di kampus atau enggak perumahan, kayak gitu Bu. Itu juga nyarinya susah, yang benar-benar nemu. Sampai kayak upaya penanggulangan banjir atau penerapan drainase yang bisa nanggulangin banjir tuh susah nemunya. Gitu ya. Oke, kalau memang nanti masih banyak yang belum mengarah ke situ, tapi coba deh kamu cari yang berbahasa Inggris pun juga ini ya, susah. Gitu ya, Alivia? Ibu, ntar deh saya coba cari lagi. Saya juga nggak bisa share screen lagi pemadaman listrik berjamaah di rumah saya. Tapi kayaknya kalau di luar itu udah deh, kalau misalnya kamu ambil di lingkungan perumahan gitu. Itu saya rasa udah ada ininya, standarnya. Kalau di Indonesia belum wajar ya. Di Indonesia belum, itu mungkin memang belum. Tapi kalau misalnya standar perencanaan drainase anti banjir pada real estate misalnya. Kan itu lebih ke real estate kan, perumahan atau apartemen. Itu lebih kepada real estate. Kalau gedung itu kantor misalnya ya, itu ada, ini namanya, tapi dia jenisnya bukan drainase, dia lebih ke arahnya ke sumur resapan. Itu Alivia. Saya juga nemu beberapa yang kayak jadi sumur resapan gitu Bu, tapi nggak saya ambil. Saya juga nemu beberapa yang metodenya sumur resapan gitu-gitu.
Ya, jadi memang kalau gedung itu nanti dia larinya lebih kepada sumur resapan dia. Tapi kalau jalan memang dia bentuknya kan drainase. Atau kamu mau kombinasi itu? Kalau karena kita gedung gitu maksud saya. Kalau kamu benar-benar mau drainase ya drainase pada perumahan atau real estate. Kalau real estate itu kan kayak komplek kayak ini loh Bintaro gitu ya, itu kan ada perumahan-perumahan gitu yang besar-besar skalanya. Semarekon kayak gitu kan merancang perumahan itu kan besar, ada apartemen, ada rumah tinggal itu pasti ada drainase. Tapi kalau misalnya gedung utuh, misalnya gedung 1 tower, itu dia fungsi drainasenya kurang dominan. Yang dominan itu akan lebih ke arah sumber resapannya. Gitu. Kamu pernah dengar itu enggak long soak pond, jadi soak SOAK pond. Jadi modelnya itu drainasenya dengan resapan, bentuknya itu seperti drainase tapi dia tertutup. Nah bawahnya itu seperti sumur resapan dia. Gitu. Nah Alivia coba nanti difokuskan ya mau ke drainase real estate ya, perumahan gitu. Perumahan dengan berbagai macam variasi gitu, atau mau ke satu gedung tapi nanti lebih ke drainasenya dia akan lebih ke arah sumber resapan gitu pengolahannya. Gitu ya Alivia ya. Baik, Bu. Ya, minggu depan saya mau lihat ya. Iya, Bu. Ini terakhir Agnes. Agnes sedang nggak? Untuk saya Bu masih nyari, cuman setelah dicari-cari tuh kan saya produktivitas tenaga kerja yang dipengaruhi oleh keahlian. Kompetensi tenaga kerja. Terus yang dapatnya itu tuh banyak kan Bu ke sertifikasinya doang, jadi nggak ada disambungin, nggak ada dihubungi sama produktivitasnya itu. Jadi Tapi maksudnya gini, di dalam jurnal itu disebutkan, oh produktivitasnya ini karena dia sertifikasinya apa gitu disebutkan. Enggak Bu, jadi paling cuman kayak sedikit bagian aja dari apa ya, dari misalkan dari simpulannya itu cuman ditulis pengaruh ke produktivitas tenaga kerja, tapi bukan ngomongnya tuh benar-benar plek produktivitas Bu, paling ke efektivitas apa kayak apa ya namanya ya tadi tuh, ke ininya ke efektivitas proyeknya gitu-gitu Bu paling. Jadi belum dapat yang benar-benar hubungan produktivitasnya itu sama keahliannya itu Bu. Oh gitu. Nah, ya, yang banyak yang mendekati itu apa? Sebentar. Ini paling ini sih Bu kayak gini, salah satu judulnya kayak gini Bu. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebagai unsur pendukung pembangunan infrastruktur gitu Bu. Jadi secara nggak langsung kan ke produktivitas ya Bu. Iya. Iya tersirat Tapi gitu kan. banyak jurnal Dikit yang Bu, ngebahas itu. saya baru dapat 3. Oh, bisa ditampilkan. Bisa Bu, bentar. Sudah terlihat belum Bu? Sudah. Nih. Sama yang nomor 2 ini nggak ada hubungannya sih Bu ke produktivitas ya, dia cuma bilang analisis faktor yang mempengaruhi tenaga kerja konstruksi untuk memiliki SKA. Tapi saya mikirnya nanti di kesimpulan tuh dibutuhkan, soalnya misalkan untuk memperoleh SKA itu susah. Jadi apa namanya sumbernya tuh ini bisa dari jurnal ini gitu saya. Tapi bukan ke keseluruhan ininya jadi. Bukan ke produktivitas, tapi pengaruh aja ya.
iya cuman mungkin pengaruh aja dia. sama ini paling belum saya masukin nih beberapa ringkasannya, tapi Tapi itu sebenarnya isinya kena itu. iya Bu, kena sebenarnya, cuman emang dasarnya nggak ada hubungannya sama produktivitas sebenarnya, tapi lebih ke jadi apa ya? Itu ada productivity-nya, manajemen. Memiliki eksternal faktor ini. Sebenarnya sih, saya dulu cara menghitung produktivitas gimana? Ada rumusnya nggak? Ada Bu. Dan di situ ada tenaga kerja kan? Iya ada apa ya namanya labor itu kan, labor rate itu. Productivity. Iya. Di situ ada nggak kompetensi di dalam rumusnya? Ada Bu, tapi kayaknya nggak saya cantumin ke talaahnya sini deh. Nanti saya lihat dulu di jurnalnya, saya harus lihat di jurnalnya dulu. Ya, coba dilihat ya nilai kompetensi itu berapa persen sih. Nah, tapi kalau di luar masa nggak ada sih? Kayaknya labor productivity ini pada proyek konstruksi banyak deh. Iya banyak Bu, cuman nggak arahnya bukan produktivitas proyek ya, tapi productivity labor ya. Iya, terus mengarahnya juga nggak ke keahliannya gitu Bu, lebih ke misalkan apa namanya dari faktor luar gitu, faktor eksternal, bukan faktor dari tenaga kerja sendiri, karena kan keahlian itu kan dari tenaga internal kan Bu, tenaga kerja sendiri itu nggak ada, jarang sih saya lihat. Iya. Nah, coba deh cari yang kayaknya memang arahnya jadi labor productivity ya, karena tadi kompetensi ke produktivitas labornya dulu, ya baru ke produktivitas project kan, logikanya kan gitu. Ya enggak? Iya, Bu. Tapi nggak masalah sebenarnya kamu akan melihat kompetensi ini ke labor productivity-nya, tapi kerangkanya adalah proyek konstruksi gitu. Iya. Iya, Bu. Ini semua proyek konstruksi, tapi emang harus dicari lagi sih, Bu. Iya. Coba deh cari labor productivity in construction apa gitu ya, building construction gitu, coba deh nanti. Tapi kalau masalah labor itu masalahnya kan ada ini ILO, ada International Labour Organization, ini tuh banyak diobrolin gitu ya, topik yang cukup hangat gitu ya. Jadi kalau kamu angkatnya dari situ, dari isu-isu ILO itu, kemudian diangkat ke proyek konstruksi di Indonesia, itu keren banget, Agnes. Iya, Bu. Tapi memang karena ini di Indonesia keterbaruannya cukup ini, jadi memang kamu cukup ini. Tapi ini bagus banget, Agnes. Iya, Bu. Mungkin nanti saya usahain. Kalau misalkan saya udah mentok di Indonesia, mungkin saya cari bahasa Inggrisnya kali. Iya, memang kita harus perlu karena biar kita ketularan majunya gitu. Iya, ya Agnes ya. Maksudnya jangan menyerah nih, ini bagus soalnya kalau dia nanti bisa kamu angkat. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi sini hari ini yang sudah menyampaikan ya terkait kemajuan telah jurnalnya ada Agnes, Baigya, Dea, Indri, Maya, Nadia, Sakti dan Tiara ya, baru 8 nih. Ya, masih kurang banyak ya, kurang 16 lagi. Yang lain minggu depan ya. Jadi kalau bisa minggu depan semua udah tercover ya. Jadi nanti yang sudah dianalisis, yang sudah kebagian analisis, maju ke bab 2 gitu ya. Coba bikin bab 2-nya ya. Gitu, yang belum minggu depan harus siap dong. Makanya kalau nggak siap lewat ya, saya pokoknya lewat karena minggu depannya lagi itu harus sudah masuk
membahas bab 2-nya. Karena kita ngejar nih, karena yang paling krusial itu nanti bab 3-nya takutnya nggak kebagian, nanti kita bahas gitu. Nanti kamu kok pas lagi itu nanya-nanya, ngejar-ngejar saya gitu kan, biasa kayak gitu tuh. Udah selesai, metode udah lewat, kapan ngejar-ngejar saya. Ini gimana gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya saya kembalikan ke pembimbingnya masing-masing gitu ya. Kalau udah lewat mata kuliah metode gitu ya. Itu pasti udah saya kembalikan ke pembimbing masing-masing ya. Saya udah nggak mau bagian itunya akibat ini apa manajemen waktu kamu yang nggak bagus gitu ya. Oke ya. Jadi minggu depan untuk yang belum, maksud saya sebisa mungkin selesai semua. Yang enggak berarti lewat, nggak akan dibahas gitu ya. Ya, saya rasa cukup ya, saya nggak nambahin materi ya karena belum masuk metodologi. Ini masih telaah ini belum kegambar juga. Kamu mau membuat telaahnya kayak apa gitu ya. Yang jelas nanti yang sudah dibahas tadi yang jurnalnya masih kurang itu tambahin ya minimal 10 untuk teori, 5 untuk standar teknis ya. Kalau mau lebih dari itu lebih bagus. Ya, kemudian mulai membuat bab 2-nya mau pakai chronological order boleh, mau pakai topical order boleh. Kalau chronological itu kan kronologi gitu ya. Jadi ada hierarkinya. Ya, hierarki. Biasanya kalau hierarki itu dari sesuatu yang umum dulu yang besar, makro gitu ya. Misalnya kalau bicara tentang green building itu kan biasanya dari project green construction ya, kemudian green building, kemudian nanti masuk kepada kriterianya gitu ya. Jadi itu kronologikal itu biasanya dari yang makro ya, karena di sini kayaknya nggak ada yang metodenya pakai time series gitu ya. Jadi kayak kronologinya pakai makro gitu. Kalau yang time series kan bisa mulai dari, tapi itu kayaknya nggak mungkin ya kalau untuk S1 ya. Nah, kemudian kalau yang topikal itu berbasis pada variabelnya gitu ya. Jadi tadi yang judulnya variabel X-nya apa, Y-nya apa itu dari variabelnya. Misalnya tadi apa tuh yang pengelolaan project, ya pengelolaan project itu apa ya. Kemudian variabel indikator dari variabel daripada pengelolaan project apa dibahas satu-satu gitu ya. Kemudian variabel X-nya, Y-nya apa, produktivitas ya, produktif project, dan itu definisinya apa menurut si ini gitu ya. Misalnya kan minimal 3 lah definisinya. Ya, kemudian indikator variabelnya apa dibahas satu-satu ya, baru masuk ke penjelasan tentang metode, definisi metodenya itu apa ya, terus metode itu rumusnya bagaimana ya, terus biasanya digunakan untuk aplikasinya untuk apa saja. Nah, baru masuk ke penelitian pendahulu. Nah, penelitian pendahulu mana yang kamu cari menggunakan metodenya siapa gitu ya. Mana yang kamu ambil, mana yang kamu tambahkan variasi lain. Nah, kemudian baru masuk pada kalimat hipotesis gitu ya. Nah, dicoba ya yang sudah dibahas ya, supaya nanti ininya bisa lebih cepat gitu ya. Perputaran karena udah mau masuk bulan Desember ya. Jadi Desember selesai targetnya tuh untuk bab 2, nanti akhir Desember kan udah banyak libur ya itu. Kita akan bahas mulai bab 3 ya, minimal teori bab 3-nya udah masuk, awal Januari bahas bab 3. Bab 3 itu paling rempong ya. Paling rempong banget ya. Jadi itu biar clear ya. Oke, kalau nanti bab 1, 2, 3 kamu udah clear, kalau misalnya ganti geser judul, lingkup geser gitu ya, itu mudah gitu merubahnya karena kamu kerangka berpikirnya udah dapat dulu. Ya, kalau bab 4 itu kan pengolahan data, kalau data yang udah ada di lapangan itu akan mudah ya. Bab 4 itu mudah ya. Karena dia udah terencana dari bab 1, 2, 3-nya. Tinggal nanti analisisnya itu sedalam apa gitu di bab 4 ya. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga dimengerti ya.
Mungkin ada pertanyaan terkait yang kita bahas tadi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan ya perkuliahan hari ini ya. Semoga bisa diikuti ya, bisa ditindaklanjuti ya dengan segera ya. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.